Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran materi struktur jaringan hewan. Kalian akan belajar jaringan hewan bersama saya. Rangkaian penjelasan materi struktur jaringan hewan terdiri dari 4 video, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf dan organ hewan. Pada video pertama ini kalian akan belajar mengenai jaringan epitel. Simak sampai selesai ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi, akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada materi struktur jaringan hewan. Yang pertama yaitu pada aspek pengetahuan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam jaringan hewan beserta fungsi dan letaknya melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf pada hewan melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur jaringan pada hewan melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat mengaitkan struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Selanjutnya yaitu pada aspek keterampilan. Yang pertama, siswa dapat membuat hasil pengamatan atau observasi mengenai struktur jaringan dan organ pada hewan melalui LKS dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan teknologi yang berkaitan dengan struktur jaringan hewan dalam bentuk clipping. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada materi jaringan hewan. Adapun manfaat pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengenali seluruh jaringan penyusun tubuh dan lebih peduli untuk menjaga seluruh jaringan penyusun tubuh kita sendiri. Baik, sekarang coba kalian perhatikan. Saya akan memberikan gambaran sederhana mengenai jaringan. Kalian kan sudah belajar mengenai sel. Sudah tahu juga kan bahwa sel merupakan unit struktural kehidupan terkecil. Nah, sel-sel yang memiliki bentuk yang relatif sama dan fungsi yang sama akan berkumpul untuk menjalankan fungsi tertentu yang selanjutnya disebut dengan jaringan. Sebagai contoh, sel epitel kulit kita yang berbentuk pipih akan berkumpul dengan sesama sel epitel kulit untuk menjalankan fungsi sebagai pelindung, sehingga terbentuklah jaringan epitel kulit, yaitu jenis epitel pipih berlapis. Baik, kita masuk pada materi jaringan ya. Yang pertama yaitu pengertian. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur yang relatif sama dan fungsi yang sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Jaringan penyusun tubuh hewan ada 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, yang kita bahas kali ini adalah jaringan epitel ya. Baik, kita masuk pada jaringan epitel. Pertama kita bahas mengenai pengertian. Jaringan epitel adalah jaringan pelapis yang melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran baik di dalam tubuh maupun bagian luar. Sel-sel penyusun pada jaringan epitel tersusun sangat rapat, tanpa adanya zat antar sel. Sel-sel ini bertumpu pada suatu membran yaitu membran dasar. Jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh disebut dengan epidermis. Kemudian jaringan epitel yang membatasi organ dalam tubuh disebut endotelium. Kemudian kita bahas fungsi jaringan epitel. Jaringan epitel yang terletak pada permukaan luar tubuh berfungsi untuk memberikan perlindungan dari lingkungan luar. Sedangkan jaringan epitel yang terletak pada permukaan dalam organ dan membentuk saluran epitel berfungsi untuk absorpsi dan sekresi. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, terdiri dari sel yang serupa dan berhubungan satu dengan yang lain dengan ikatan antar sel yang kuat. Kemudian yang kedua, mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sisi satu menghadap ke arah bebas dan sisi yang lain berhubungan dengan membran dasar. Yang ketiga, sel-sel pada jaringan epitel melekat pada membran dasar. Kemudian yang keempat, tidak ada pembuluh darah, nutrisi diperoleh dari jaringan ikat di bawahnya. Kemudian yang kelima, sel-sel mengalami regenerasi, yaitu sel yang rusak di bagian permukaan akan segera digantikan oleh sel di bagian bawahnya. Baik, kita masuk pada klasifikasi jaringan epitel. Jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya yaitu ada bentuk pipih, kubus, dan silindris atau batang. Dan berdasarkan jumlah lapisan yaitu ada epitel selapis dan epitel berlapis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada epitel pipih.
Epitel pipih. Yang epitel pipih bentuk yang pertama itu ada epitel pipih selapis. Terdiri dari selapis sel berbentuk pipih. Epitel jenis ini tipis dan bersifat permeabel atau dapat ditembus untuk dilalui molekul atau ion terlarut. Contohnya yaitu pada permukaan dalam pembuluh darah dan glomerulus pada ginjal. Kemudian yang kedua, epitel pipih berlapis. Terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk pipih. Epitel ini tidak bersifat permeabel, mudah terjadi regenerasi dan paling sesuai dengan fungsi perlindungan. Terdapat pada penyusun epidermis kulit, epitel pada rongga mulut, dan permukaan dalam esofagus. Berikutnya yaitu epitel kubus. Yang pertama, epitel kubus selapis. Epitel ini terdiri atas lapis sel berbentuk kubus. Epitel ini berperan dalam sekresi dan absorpsi. Terdapat pada saluran tubulus contortus proksimal dan distal pada ginjal dan saluran kelenjar ludah. Kemudian yang kedua, epitel kubus berlapis. Terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk kubus. Epitel ini jarang ditemukan, terdapatnya pada kelenjar keringat. Berikutnya yaitu epitel silindris atau batang. Yang pertama, epitel silindris selapis. Terdiri dari selapis sel berbentuk silindris. Epitel silindris selapis melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai anus, berperan dalam absorpsi dan sekresi. Diselingi oleh sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Yang kedua, epitel silindris berlapis. Terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk silindris. Epitel tipe ini jarang ditemukan. Terdapat pada saluran beberapa kelenjar dan sebagian uretra pada pria. Kemudian yang ketiga, epitel silindris berlapis semu. Epitel ini memiliki tinggi sel epitel yang bervariasi. Semua sel menempel pada membran dasar, tetapi hanya sel yang tinggi yang mencapai permukaan epitel. Nukleus sel terdapat pada ketinggian yang berbeda-beda, sehingga tampak seolah-olah epitel tersebut berlapis. Terdapat pada sebagian besar saluran pernafasan, yaitu pada trakea dan bronkus. Berikutnya yaitu epitel transisional. Epitel transisional merupakan jaringan epitel berlapis yang bentuk sel-selnya dapat berubah-ubah. Epitel jenis ini terdapat pada kantong kemih. Jika kantong kemih terisi urin, maka akan mengembang, dan ketebalan epitel transisional akan berkurang, dan ketika kantong kemih tidak terisi urin, maka epitel transisional akan kembali pada posisi semula. Kemudian berikutnya kita masuk pada epitel kelenjar. Epitel kelenjar adalah epitel yang terdapat pada kelenjar. Ada dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pada kelenjar endokrin, epitel yang menghubungkan kelenjar dan epitel permukaan menghilang. Kelenjar ini memisah dan tidak berhubungan dengan epitel permukaan. Sedangkan pada kelenjar eksokrin, kelenjar masih berhubungan dengan epitel permukaan. Bentuk kelenjar ada yang tabung lurus atau tubular dan ada yang membulat atau alveolar dengan struktur sederhana sampai struktur yang lebih kompleks atau majemuk. Berdasarkan bentuk dan struktur epitel kelenjarnya, kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar tubular sederhana. Contohnya pada kelenjar Lieberkühn pada usus vertebrata. Kemudian yang kedua, kelenjar tubular bergelung sederhana, contohnya pada kelenjar keringat. Yang ketiga, kelenjar tubular bercabang sederhana, contohnya pada kelenjar di lambung. Yang keempat, kelenjar alveolar sederhana, contohnya pada kelenjar mukus pada kulit katak. Dan kelima, kelenjar tubular majemuk, contohnya pada kelenjar Brunner di usus halus. Yang keenam, kelenjar alveolar majemuk, contohnya pada kelenjar susu. Yang ketujuh, kelenjar alveolar dan tubular majemuk, contohnya pada kelenjar ludah. Dan yang kedelapan, kelenjar alveolar bercabang sederhana, contohnya pada kelenjar minyak di kulit. Baik, itu tadi materi jaringan epitel hari ini. Sekian materi jaringan epitel pada video ini. Sampai ketemu lagi di video kedua mengenai jaringan ikat. Bye-bye.